Pers Club. Malam ini kita akan membahas kasus Bahar bin Smith atau yang juga dikenal sebagai Habib Bahar. Habib Bahar ini menggembokan sekali karena ceramah-ceramahnya yang begitu keras dan kemudian dia mengkritisi Kasat Jenderal Dudung dan akibatnya dia dilaporkan oleh seorang Habib juga, Habib Husin Siap, dilaporkan ke polisi, tapi yang manggil Polda Jawa Barat justru yang menganggap kasusnya yang di Jawa Barat itu juga melanggar undang-undang atau melanggar hukum pidana, yaitu menyebarkan hoax yang bisa menimbulkan keonaran. Dan itu sepertinya dalam ceramah yang disebut itu sepertinya ceramahnya tentang Laskar PPI yang meninggal atau tewas di kilometer 50. Karena itu kita malam ini, dan dia dipanggil hari Senin kemarin, Selasa pagi dinyatakan sebagai tersangka, dipanggil sebagai saksi, tapi diperiksa satu hari satu malam, paginya sudah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus menyebarkan hoax tadi. Dan malam ini kita akan bahas, pantaskah Bahar bin Smith di penjara? Dan itu kami sudah mengundang narasumber yang cukup lengkap. Saya akan mulai dengan pelapor dulu, karena beliau yang punya gawe pertama, walaupun Polda Metro tidak perlu ambil dan lebih dilempar ke Jawa Barat. Silakan. Tapi sebelumnya mungkin saya akan minta karena kita nggak ngundang Bahar Smith, saya mau putarkan wawancara saya terakhir dengan dia seminggu sebelum dia ditahan. Tentang pertanyaan Pak Karni, kenapa kok langsung ketika sidang itu, ketika pledoi, setiap sidang saya, Iya, ketika pledoi itu selalu saya di akhir pledoi saya membacakan, saya Bahar bin Smith bersumpah demi Allah, selama kedua mata saya masih terbuka untuk melihat kemungkaran dan kezaliman, maka selama itu saya tidak akan pernah tunduk kepada kemungkaran dan kezaliman tersebut. Itu sumpah saya di setiap persidangan ketika pledoi. jadi kemarin itu apa hal itu termasuk dalam kriteria yang Habib sebutkan itu? Iya, ya ini kita ini melihat suatu pernyataan dari Dudung. Mungkin banyak orang bertanya, kenapa Habib kok tidak memanggil Bapak? Tadi Pak Karni kan panggil Bapak. Ya, Kenapa kok Habib panggil nama? Mungkin ada pertanyaan seperti itu banyak. Saya jawab, Dudung pernah memanggil nama Habib Rizik dengan sebutan nama Rizik. Kalau Dudung saja yang kapasitasnya sebukan ulama memanggil Habib Rizik dengan sebutan nama, terus kenapa saya harus menyebutnya dengan sebutan Bapak? Nah, jadi ketika itu saya melihat di lapas. Kita kan ada TV di lapas itu kan, di blok ada TV. Saya lihat sedang menurunkan baleho. Terus saya melihat bubarkan saja FPI, apa itu Rizik itu dan segala macam. Kemudian banyaklah daripada pernyataan-pernyataannya yang bagi saya itu adalah hal yang tidak benar. Sehingga ketidakbenaran itu harus dilawan. Karena selama ini banyak yang diam.
Seperti contoh dia mengatakan Tuhan itu Tuhan bukan orang Arab. Banyak ulama, kiai, habaib diam. Sekalipun bersuara hanya lewat tulisan. Tapi saya tidak bisa seperti itu karena karakter saya bukan karakter seperti itu. Ya, tidak hanya soal dengan kasat. Saya lihat Habib itu memang terbuka dan lantang terhadap apapun juga. Iya, karena namanya kita cinta. Sama seperti begini Pak Karni. Saya tanya, ketika Pak Karni mempunyai anak atau orang yang Pak Karni cintai main di jalan raya, banyak mobil, apakah Pak Karni biarkan? Enggak dong. Pak Karni tarik, Pak Karni marahin, kamu jangan begini. Karena apa saya? Karena apa? Cinta. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu bagian daripada iman. Negara dan penguasa itu tidak bisa disatukan. Beda antara negara dan penguasa. Kalau bagi saya NKRI harga mati. Saya tidak melawan penguasa. Tidak. Yang saya lawan kezalimannya, ketidakadilannya, kebijakan-kebijakannya yang merugikan rakyat dan mementingkan asing. Itu yang selama ini saya lawan. Untuk apa saya mengambil resiko di penjara? Untuk apa? Bagi saya resiko paling kecil di penjara, Bang Karni. Resiko terbesarnya saya dibunuh. Bisa jadi seperti itu. Dan saya mengambil resiko itu demi apa? Demi Islam, demi bangsa, demi rakyat. Pemirsa, itulah cuplikan wawancara saya dengan Bahar bin Smith. Sekarang saya ingin tahu dari Habib Husin siap. Tadi Habib Bahar, sekarang Habib Husin sama-sama Habib. Kenapa melaporkan sesama Habib? Kan sesama bus kota dilarang saling mendahului. Siap. Boleh saya tanggapin, Bang? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menegaskan Bang Karni bahwa Habib Bahar bin Smith ditangkap bukan karena soal pelaporan terkait Pak Kasat Dudung, Jenderal Dudung, tapi perihal mengenai berita bohong dan ujaran kebencian yang mana dia lakukan dalam waktu berceramah. Kalau boleh saya bacakan teks atau transkrip dari video yang Bahar berceramah, begini Bang Karni. Teksnya mungkin ini kalau bisa jangan dipotong-potong ya, biar jelas bahwa ini semua saya melihat adalah profesionalitas dari polisi sendiri untuk penegakan hukum. Begini ceramah yang menurut saya ini masuk unsur pidana hate speech dan hoax. Ceramah Habib Bahar. Beliau mengungkapkan kegembiraan. Ini transkrip yang saya ambil yang menurut saya ini ada masuk unsur pidananya. Beliau mengungkapkan kegembiraan dengan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, bawa Nabi, bawa agama di sini. Di samping itu banyak juga ulama-ulama yang lain membuat Maulid, para ustadz, para kiai, para habaib, banyak yang membuat Maulid. Salah satunya beliau, maksudnya HRS. Beliau membuat bergembira, bersyukur, bersukacita Maulid Nabi Muhammad SAW, tetapi beliau malah dipenjara. Padahal sudah ada fakta persidangan. Beliau malah ditangkap, saudara-saudara. Beliau ditangkap, beliau dipenjara. Kemudian poin berikutnya, 6 pengawal beliau dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot kukunya, dibantai, dikuliti, kemaluannya dibakar. Mereka dibikin seperti binatang, saudara-saudara. Hanya karena Maulid Nabi Muhammad beliau ditangkap, dipenjara. Tangan yang mengalir darah suci Nabi Muhammad, tangan beliau diborgol, saudara-saudara. Padahal tangan-tangan kotor koruptor tidak diborgol. Beliau tangan yang mengalir darah Rasulullah diborgol, dihinakan, dinistakan. 6 pengawalnya, 6 anak buahnya dibunuh, dibantai. Beliau diperlakukan seperti penjahat besar,
saudara-saudara hanya karena merayakan Maulid Nabi SAW. Poin ketiga, berikut transkripnya, saudara-saudara, demi Allah, tidak ada dalam sejarah di dunia ini dari zaman Nabi Adam sampai sekarang tidak pernah terjadi hanya di Indonesia yang beliau Al-Habib Rizik bin Husin bin Syihab. Karena hal ini kita melaporkan karena ada unsur-unsur menurut kita ada dugaan berita bohong dan hate speech. Dari situ kita melangkah untuk ambil langkah hukum. Nah, sementara dalam fakta persidangan Habib Rizik bahwa tidak ada catatan satupun enam pengawal HRS yang mana disebut oleh Bahar ini dikulitin, dibantai, dibunuh, dicabut kukunya dan segala macamnya, itu dalam fakta persidangan tidak pernah ada, Bang Karni. Bahkan ini menyangkut juga lembaga kedokteran yang memberikan hasil otopsi. Dalam hasil otopsi tidak ada ceritanya pengawal itu sampai dicabut, dibakar, dan dengan apa yang disampaikan sama Bahar itu nggak ada, Bang Karni. Nah, kemudian satunya lagi mengenai hate speech-nya, kenapa kita juga masukkan pasal itu? Karena dia bawa-bawa Nabi Muhammad, bawa-bawa Habib Rizik, seorang darah yang mengalir, darahnya Nabi Muhammad ini kan memicu, memprovokasi masyarakat, khususnya masyarakat Islam dan masyarakat yang peduli terhadap NKRI ini, yang tidak ingin ada kekacauan, tidak ingin ada keributan di negeri ini. Nah, kita berangkat dari situ, Bang Karni. Mungkin itu yang sementara itu, Bang Karni. Makanya melapor. Ya, karena itu kita bikin laporan. Baik, Habib Husin. Sekarang pengacara Bahar bin Smith Aziz Yanwar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dapat saya sampaikan bahwa memang Habib Bahar awalnya menerima SPDP pada tanggal 28 Desember 2021. Bersamaan itu juga ada surat pemanggilan dari Polda Jabar. Lalu kita cek di surat-surat dan berkas yang diberikan oleh pihak kepolisian, yang disampaikan itu adalah bahwa ada laporan polisi tanggal 17 Desember 2021. Kemudian di situ pelapornya Saudara Tubagus Nur Alam. Kemudian di situ berdasarkan video yang dilihat tanggal 16 Desember 2021, lalu kita cek dari situ ternyata diduga videonya itu diambil pada saat ceramah di daerah Marga Asih Kabupaten Bandung. Kita cek, kemudian kita transkrip, dan beliau akhirnya mendatangi Mapolda Jawa Barat untuk menghadapi pemeriksaan. Pemeriksaan dimulai sekitar pukul 12.30 yang lalu pada tanggal 3 Januari 2022. Setelah pemeriksaan itu maraton yang kami juga sebenarnya sudah menyadari karena pengalaman ya, dan juga arahnya dari pemeriksaan itu sudah terlihat memang. Kemudian di BAP sampai sekitar pukul 10 atau 11. Lalu adalah itu nanti penjelasannya mungkin dari pihak kepolisian. Nah, lalu ada surat naik, tadi beliau itu di BAP sebagai saksi, Pak Karni. Awalnya sebagai saksi, tapi dari pemeriksaan itu sudah terlihat arahnya beliau akan dijadikan tersangka gitu, karena kemana-mana sudah mulai
kawal seperti itu oleh pihak kepolisian. Setelah itu, maksud saya misalnya mau sholat atau mau makan seperti itu. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan naik ke proses penetapan tersangka. Kemudian lanjut dengan penangkapan dan penahanan. Lalu ketika akan ada proses BAP tersangka, Habib Bahar kelelahan karena sudah larut, sudah hampir pukul 1 waktu itu, sehingga dilanjutkan pada Kamis kemarin. Rabu kemarin. Harusnya Kamis, terus dimajukan hari Rabu. Insya Allah besok ada pemeriksaan tambahan lagi. Selama pemeriksaan itu benar seperti dugaan kami, memang pada akhirnya itu yang diputar adalah video yang di Marga Asih itu terkait ceramah beliau dengan transkrip yang sudah kita miliki juga memang seperti itu, dan itu di break beberapa segmen. Segmen pertama mengenai penyampaian beliau soal Pak Dudung dan KKB, terus sampai tengah-tengah kemudian ada penyampaian terkait dengan Habib Rizik, tadi sama Mas Udin sudah disampaikan. Kemudian ada soal Laskar FPI, pengawal Habib Rizik yang meninggal beberapa waktu silam di kilometer 50. Nah, setelah itu di situ sudah mulai ada stressing mengenai penggalian informasi yang lebih dalam di situ dari transkrip terakhir itu. Akhirnya kita mengambil kesimpulan seperti itu, dan kita sampaikan kepada Habib Bahar bahwa kemungkinan ini arahnya yang ini seperti itu. Lalu BAP selesai, ada 24 pertanyaan bahkan ini kurang lebih. Lalu kemarin tambahan 2 pertanyaan lagi, pemeriksaan maraton. Di situ juga kalau saya tidak salah ada yang diperiksa, yang upload saudara TR juga diperiksa, dan kalau saya tidak salah juga ditetapkan sebagai tersangka, cuma beda ruangannya. Seperti itu sebenarnya kronologis yang saya bisa sampaikan terkait dengan pelaporan yang dimaksud dan terkait tema di ILC kali ini. Mungkin sementara itu Pak Karni yang bisa sampaikan. Ya, mungkin yang problem sekali ya ucapan beliau